Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani dimanapun kita berada, pernahkah kalian mencicipi segarnya buah stroberi? Buah merah kecil berbentuk hati ini bukan hanya enak dimakan langsung, tapi juga sering dijadikan jus, selai, hingga topping kue. Tapi tahukah kamu, dari mana asal stroberi? Bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Dan bagaimana cara menanamnya agar menghasilkan buah yang manis dan Yuk, kita bahas tuntas dalam video kali ini. Stroberi adalah tanaman buah dari keluarga Rosaceae dengan nama ilmiah Fragaria ananasa. Buahnya berwarna merah cerah, berbentuk bulat agak lonjong seperti hati, dengan rasa manis segar bercampur sedikit asam. Biji-biji kecil di permukaan buah adalah ciri khas stroberi yang membuatnya unik. Stroberi berasal dari Amerika Utara dan Eropa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Romawi kuno sudah mengenal stroberi sejak 200 sebelum Masehi. Stroberi masuk ke Indonesia pada era kolonial Belanda, dibawa oleh bangsa Eropa ke daerah pegunungan yang sejuk. Saat ini, stroberi banyak dibudidayakan di dataran tinggi Indonesia, misalnya Lembang, Jawa Barat, Batu, Malang, Brastagi, Sumatera Utara, dan Bedugul, Bali. Stroberi membutuhkan iklim sejuk dengan suhu 17–26 derajat Celcius. Ketinggian optimal 1000–1500 meter di atas permukaan laut. Curah hujan yang dibutuhkan untuk menanam stroberi sedang, tidak terlalu tinggi. Tanah gembur, subur, drainase baik dengan pH 54–70. Cahaya sinar matahari penuh minimal 8 jam sehari, tapi tidak terlalu panas. Itulah sebabnya stroberi lebih banyak tumbuh subur di dataran tinggi. Budidaya stroberi bisa dilakukan di lahan maupun pot. Pemilihan bibit biasanya menggunakan stolon anakan dari tanaman induk unggul. Media tanam campuran tanah, pupuk kandang, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1. Penanaman buat lubang tanam kecil, masukkan bibit, lalu padatkan tanah di sekitar akar. Jarak tanam sekitar 30–40 cm agar tanaman tidak terlalu rapat. Pemasangan mulsa plastik membantu menjaga kelembaban dan mengurangi gulma. Penyiraman dilakukan rutin, tapi jangan sampai tergenang. Pemupukan, gunakan pupuk organik cair atau NPK dengan dosis rendah tapi rutin. Pemangkasan daun tua untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Pengendalian hama dan penyakit. Stroberi rentan terhadap kutu daun, tungau, dan jamur. Pembersihan gulma. Pastikan lahan tetap bersih agar nutrisi tidak berebut. Peremajaan tanaman. Stroberi produktif biasanya hanya 2–3 tahun. Setelah itu perlu diganti bibit baru. Stroberi mulai berbuah pada umur 3–4 bulan setelah tanam. Panen bisa dilakukan setiap 2–3 hari sekali. Buah yang matang ditandai dengan warna merah cerah merata di seluruh permukaan. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar buah lebih segar dan tahan lama. Kaya vitamin C untuk daya tahan tubuh. Mengandung antioksidan tinggi, termasuk flavonoid dan antocianin. Baik untuk kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah. Membantu mencerahkan kulit dan menjaga kesehatan gigi. Rendah kalori, cocok untuk diet sehat. Stroberi bisa diolah menjadi berbagai produk. Jus, selai, sirup, es krim, yogurt, salad, hingga kue dan dessert. Stroberi juga menjadi daya tarik wisata agro, seperti di Lembang dan Brastagi, di mana wisatawan bisa memetik buah langsung dari kebun. Gunakan varietas unggul yang sesuai iklim lokal. Gunakan mulsa plastik untuk menjaga kelembaban. Tanam di lokasi dengan sinar matahari cukup, tapi hindari panas ekstrem. Perbanyak dengan stolon agar mendapatkan bibit baru secara alami. Segera konsumsi atau olah stroberi setelah panen, karena buah ini cepat layu. Jadi, itu dia pembahasan lengkap tentang stroberi. Mulai dari asal-usul, habitat, cara menanam, perawatan, panen, manfaat, hingga olahannya. Buah kecil ini bukan hanya segar, tapi juga penuh nutrisi dan peluang bisnis. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin mencoba menanam stroberi atau sekadar menambah pengetahuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.